Halo, saya Mi, NRP 004 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, ini arsitektur teknologi. Nah, di sini untuk environment and location diagram adalah diagram yang menggambarkan distribusi fisik aset aset TI di seluruh organisasi. Nah, jadi di sini itu seluruh infrastruktur server itu berada di lingkungan kampus ITS Sukolilo di bawah pengelolaan DPTSI atau Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi. Nah, di sini workstation satu titik bintang itu adalah perangkat pengguna seperti laptop atau PC dari sivitas akademika ITS seperti mahasiswa, dosen, staf, termasuk staf IT-nya, sedangkan satu dan bintang itu ada artinya itu adalah jumlah workstation-nya itu bisa lebih dari satu atau banyak user. Kemudian lanjut ke DPTSI server, yakni MyITS Shortener. Ini adalah server yang menjalankan aplikasi utama MyITS Link Shortener untuk menampilkan antarmuka pengguna, proses login via SSO, dan informasi link dan output short link. Kemudian lanjut ke moderasi dan keamanan link. Ini akan menangani proses moderasi oleh staf IT yang akan memeriksa link yang mencurigakan, kemudian akan menonaktifkan link yang melanggar aturan, juga berfungsi sebagai bagian dari sistem keamanan dan kontrol link aktif. Nah, kemudian yang terakhir itu ada statistik dan database. Server ini itu menyimpan dan mengelola data user, data link, original atau short, status link, log click, dan statistik penggunaan, dan mewakili fungsi database server dan analytics. Kemudian lanjut di sini itu ada processing diagram adalah alat yang digunakan untuk memetakan dan menjelaskan proses dan komponen teknis yang terlibat dalam pengelolaan informasi. Nah, di sini yang paling atas itu web server MyITS Shortener yang akan menjadi gerbang utama yang digunakan oleh user untuk mengakses sistem. Dia ini akan menangani login SSO ITS, kemudian akan menerima input URL asli, menampilkan hasil short link, dan bertindak sebagai front system. Nah, trafficnya di sini itu 200 sampai 500 request per second. Artinya banyak permintaan dari user yang membuka web dan input link. Kemudian di BPL servernya ini ada validasi untuk mengecek apakah shortcode yang diinput itu sudah pernah digunakan sebelumnya, dan validasi ini otomatis dan real-time sebelum linknya itu disimpan. Kemudian ada moderasi, dia akan menangani alur kerja bagian staf IT untuk meninjau link mencurigakan, mengaktifkan link jika perlu, dan trafficnya di sini itu 200 sampai 500 request per second karena semua input link itu melewati validasi dan sebagian kecil ke proses moderasi. Kemudian application server, di mana crude link itu akan menyimpan, membaca, memperbarui, atau menghapus link pendek. Juga akan memproses informasi seperti status link, aktif atau non-aktif, waktu dibuat, dan sebagainya. Kemudian statistik klik itu akan mengumpulkan data analitik seperti jumlah klik, waktu akses,
sumber IP pengguna, dan dapat digunakan untuk laporan atau pemantauan aktivitas link. Trafficnya itu 500 sampai 1000 request per second. Karena setiap klik ke short link terekam ke statistik, jadi permintaan ke apps servernya itu lebih banyak. Kemudian yang terakhir itu ada network computing hardware diagram adalah jenis diagram arsitektur yang fokus pada representasi visual dari komponen-komponen perangkat keras yang digunakan dalam jaringan komputasi sebuah organisasi. Jadi di sini itu ada user sebagai eksternal. User ini ada mahasiswa, dosen, staff. Kemudian di sini internalnya itu ada staff IT. Nah, ini mereka semua ini itu menggunakan workstation dan komputer atau laptopnya itu bisa satu atau lebih. Lalu mereka ini akan mengaksesnya melalui sistem HTTP via internet, kemudian lanjut ke web server, TS Link Shortener. Sini dia itu sebagai front dari sistem user interface. Dia akan menyediakan login SSO, input link, dan menampilkan hasil short link. Terhubung ke PHP, kemudian ke BPL server, dia akan memvalidasi, akan mengecek apakah shortcode-nya itu unik, kemudian akan moderasi proses peninjauan link oleh staff IT sebelum diaktifkan, menangani proses-proses workflow. Nah, kemudian lanjut ke application server, yaitu di CrowdLink dia akan menyimpan, memperbarui, atau menghapus link yang dibuat user. Kemudian di statistik klik, kita akan mengolah data klik setiap short link, jumlah waktu dan IP-nya, dia terhubung ke database. Database-nya ini menggunakan MySQL dan yaitu untuk menyimpan semua data link user dan statistik. Oke, sekian presentasi FP dari kelompok 13. Terima kasih.